Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dosen Pendamping PKM 2023 dan juga teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKM RE dengan judul model perkembangan perkotaan melalui pendekatan Control Classification menggunakan Multi-Level Classification atau MLC pada kota-kota metropolitan di Indonesia. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Farizal Sagar Firdaus, merupakan ketua dari PKM ini. Lalu didampingi oleh dosen pendamping kami, Bu Yustiana. Lalu teman kami Anjani, Masyawan Bukli. Lalu di sampingnya ada Radit, di sampingnya ada Hidayatul Khairul. Itu dari kelompok kami. Selanjutnya pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi kami dalam melakukan analisis ini, yaitu dari PBB itu memproyeksikan perkotaan itu menjadi 2/3 dari populasi global di tahun 2030. Lalu bisa kita lihat bersama, itu merupakan grafik yang dibuat oleh PBB, yaitu menunjukkan populasi yang ada di global, yaitu Indonesia menduduki peringkat keempat populasi terbanyak di dunia. Kecenderungan pertumbuhan kawasan pemukiman di pinggir perkotaan yang sudah mulai mengarah ke megapolitan ini menjadikan alasan kami untuk menggunakan metode ini agar penggunaan lahan yang kita gunakan itu bisa menjadi efektif seperti itu. Lalu dua kawasan yang kami ambil, yaitu di sebelumnya ini merupakan di arah mana itu merupakan delineasi wilayah dari Surabaya, dan juga di sampingnya itu juga merupakan delineasi kota Jakarta. Jadi ada dua wilayah yang kami ambil. Lalu di sini dua wilayah tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Yang atas itu merupakan kota Jakarta yang merupakan komersil, sektor komersil, yang mana di sana itu sangat maju di dalam sektor komersilnya. Lalu di Surabaya itu lebih cenderung di sektor industrinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kami memiliki target luaran sesuai dengan panduan PKM 2023, yaitu yang pertama laporan kemajuan, yang mana laporan kemajuan ini sudah termuat dalam PPT di belakang ini. Lalu selanjutnya setelah laporan kemajuan ada laporan akhir, lalu juga ada artikel ilmiah dan juga akun sosial media. Kelompok kami kebetulan mengambil Instagram, yang mana di situ sudah mencakup 9.000 pengguna, lalu sudah menjaring 350-an pengikut di akun media sosial kami. Lalu selanjutnya kita mempunyai tujuan riset. Yang pertama itu kita memodelkan pengembangan kota metropolitan dengan analisis MLC. Dan selanjutnya kita menentukan zona control atau pertumbuhan di kota metropolitan di Surabaya dan Jakarta. Selanjutnya kita menganalisis pertumbuhan kota metropolitan Surabaya dan Jakarta dalam kurun waktu 20 tahun. Kemudian metode riset yang kami ambil, yaitu yang pertama adalah tempat pelaksanaan riset, tentunya berada di kota Jakarta dan kota Surabaya. Kemudian metode riset skala pengolahan. Yang pertama adalah pengumpulan data citra satelit yang kami ambil di USGS. Kemudian yang kedua adalah pemotongan citra satelit menggunakan tools Composite dan Click. Kemudian yang ketiga adalah koreksi geometri menggunakan classification dengan mengklasifikasikan area pemukiman. Kemudian metode yang kedua adalah metode riset pengolahan, yaitu klasifikasi hasil MLC atau Maximum Likelihood Classification, yaitu adalah pengelompokan bagian gambar ke dalam kategori yang berbeda. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan yaitu software ArcGIS 10.4, kemudian data peruntukan lahan berupa penggunaan lahan dari tahun 2002, 2007, 2013, 2017, dan 2012. Variabel riset yang kami ambil yaitu adalah bangunan, prasarana, kemudian pemukiman dan jaringan jalan. Kemudian prosedur riset. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data kami ada dua, yaitu spasial, citra kota metropolitan yaitu kota Surabaya dan kota Jakarta yang kami ambil melalui USGS. Kemudian ada peta rupa bumi tentunya di kota Surabaya dan kota Jakarta yang kami ambil di Imagenet Portal. Kemudian peta administrasi kota Surabaya dan kota Jakarta. Yang non spasial persebaran
fasilitas pelayanan menggunakan web scraping data. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data, MLC, Maximum Likelihood Classification. Yang ketiga adalah analisis data, model perkembangan perkotaan berupa pemusatan dan perkembangan kota metropolitan. Menggunakan channel density untuk menunjukkan persebaran pusat pelayanan yang ada di kota Surabaya dan kota Jakarta. Kemudian indikator pencapaian. Indikator pencapaian pada episode kali ini yaitu terbentuknya hasil model perkembangan perkotaan dengan menentukan geopark diklasifikasi menggunakan MLC yang ada di metropolitan di Indonesia. Di tahun 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022 selama kurun waktu 2 tahun. Nah, ini untuk orientasi data. Kami mengambil data slot stream 4 itu merupakan data cepat. Kemudian kami koreksi data tersebut dengan koreksi radiometrik, iometrik, dan training. Lalu kita identifikasi area terbangun dan yang terbangun yang ada di Jakarta maupun Surabaya. Lalu setelah itu kami klasifikasikan menggunakan metode MLC. Lalu setelah itu kita menghitung akurasinya. Setelah kita menghitung akurasinya, di situ kita memperhitungkan luas area yang terbangun dan juga tidak terbangun. Lalu di situ kita mendapatkan informasi spasial luas perkembangan fisik kawasan perkotaan. Lalu yang terakhir kita melakukan survei lapangan. Dari analisis yang kami lakukan menggunakan metode MLC dari tahun 2000 sampai 2022 dalam 5 periode, yaitu tahun 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022. Ini adalah peta perkembangan kota Surabaya tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2007, 2012, 2017, dan 2022. Pada peta perkembangan kota Surabaya dalam 5 periode ini, pada peta tahun 2022 area terbangunnya masih sedikit, belum terlalu memenuhi kota Surabaya. Sedangkan di tahun 2022 area terbangun sudah mulai memenuhi kota Surabaya. Pada grafik area terbangun kota Surabaya dapat dilihat pada grafik ini, terlihat bahwa tahun 2002 area terbangun masih tahun 2000 sampai 2022 area terbangun mulai mengalami peningkatan, sedangkan area non terbangun semakin sedikit. Alat bantu yang digunakan yaitu ArcGIS Type-Control, USGS, Google Scholar, Science Direct, dan lain-lain. Rencana tahap berikutnya yaitu pembuatan peta perkembangan kota metropolitan Jakarta dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu dalam 5 periode, yaitu 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022. Setelah itu menentukan pusat-pusat pertumbuhan menggunakan protokol berbasis pusat pelayanan metode channel density pada kota Surabaya dan Jakarta. Lalu setelahnya yaitu validasi data, di mana validasi data ini dilakukan dengan survei. Kami memilih survei di Surabaya karena saat di peta citranya yang terdapat banyak keturunan awannya itu di Surabaya. Maka dari itu kami mencari memvalidasi datanya apakah sudah benar di area tersebut yang ada tutupan awannya terdapat area terbangun atau tidak. Setelah itu kami menyusun graf partikel. Kegiatan yang dilakukan yaitu diskusi dengan dosen pembimbing dan pembuatan peta perkembangan kota Surabaya tahun 2002 sampai 2005. Terima kasih, sekian presentasi dari kami.